Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salah satu rukun iman adalah iman kepada hari kiamat atau percaya akan datangnya hari akhir. Yaumul akhir atau hari kiamat menurut bahasa adalah kehancuran atau kebangkitan, sedangkan menurut istilah hari akhir adalah hari kehancuran alam semesta beserta seluruh isinya. Iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu akan datang, tetapi kita sebagai muslim sudah seharusnya kita untuk mengimani dan mempercayainya. Hari kiamat diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil, di mana tiupan sangkakala ini adalah untuk mematikan semua makhluk yang ada di bumi beserta isinya. Dijelaskan bahwa pada hari itu semua benda yang di langit sudah tidak beraturan lagi, baik bintang, planet maupun bulan saling bertabrakan. Gunung-gunung meletus, hancur dan bertaburan. Badai ombak sangat dahsyat, manusia pontang-panting tidak dapat mengenali sanak saudaranya, yang akhirnya semua kehidupan hancur dan mati. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 7, sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Hari akhir pasti datang dan dialami oleh semua umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-A'raf ayat 197 mengenai hari akhir, yang tidak ada satu orang pun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, hura-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 197. Kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dahsyat, sebagaimana tertuang dalam surat Al-Qari'ah. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran Surat Al-Jajalah. Hari kiamat takkan pernah habis dibahas karena mengundang rasa penasaran. Bahkan fenomena alam yang kerap terjadi selalu dikaitkan dengan hari akhir tersebut, serta sebagian orang ada yang mengaitkannya dengan dalil dan ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang kejadian itu. Apakah tanda-tanda akan terjadinya kiamat pada hadis di atas sudah terjadi? Jawabannya sudah. Mengapa belum juga terjadi kiamat? Karena masih ada tanda-tanda lainnya yang harus terjadi. Banyak dalil dan ayat-ayat Al-Quran lainnya yang menggambarkan serta menjelaskan tentang hari kiamat, antara lain sebagai berikut. Tentang kiamat, Al-Bukhari meriwayatkan dari Syakik berkata, aku pernah bersama Abdullah dan Abu Musa. Keduanya berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan ada beberapa hari di mana kebodohan turun dan ilmu dihilangkan. Datangnya kebodohan dan hilangnya ilmu menjelang hari kiamat dijelaskan dalam riwayat hadis tersebut. Terlebih sebelum kiamat tiba, orang-orang soleh berakhlak serta berilmu akan diwafatkan, karena mereka tidak akan merasakan pedihnya hari akhir itu. Diriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, artinya Ibnu Majah berkata,
Abu Muawiyah menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam akan terhapus sebagaimana terhapusnya rendak pakaian sehingga tidak diketahui apa itu puasa, sholat, ibadah, dan sedekah. Dalam satu malam timbul kelupaan terhadap Alkitab Al-Quran, sehingga tidak tersisa satupun ayat di muka bumi dan tersisa satu kelompok manusia orang tua renta. Dan Jompo yang berkata, bapak-bapak kami pernah memberitahu mengenai kata La ilaha illallah, lalu kami mengucapkannya. Kemudian hadis lainnya menjelaskan, ketika kiamat tiba maka akan datang dukhan atau kabut yang sangat tebal. Kemunculannya ini merupakan salah satu azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang tidak beriman. Allah Ta'ala berfirman, maka tunggulah hari kiamat ketika langit membawa dukhan kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Kemudian dalam riwayat hadis lainnya menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat di mana saat itu umat manusia seketika akan bertobat, padahal semua pintu ampunan telah ditutup rapat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya. Tanda-tanda itu ialah asap dukhan, dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa ibnu Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 buah gerhana, yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Keluarnya api dari Yaman dan manusia dikirim menuju mahsyar mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Zainab binti Jahsy radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tidurnya sambil bersabda, La ilaha illallah, celakalah orang-orang Arab karena suatu bencana akan terjadi, yaitu hari ini dinding bendungan Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebesar ini. Dan Sufyan perawi hadis ini melingkarkan jarinya membentuk angka 10, membuat lingkaran dengan jari telunjuk dan ibu jari. Aku Zainab binti Jahsy bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita semua akan binasa padahal di antara kita banyak terdapat orang-orang soleh? Beliau menjawab, ya, jika banyak terjadi kemaksiatan. Hadis riwayat Sahal binti Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sambil memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, waktu aku diutus menjadi Rasul dan waktu hari kiamat adalah seperti ini, mengisyaratkan dekatnya waktu kiamat. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak waktu antara dua tiupan sangkakala itu adalah 4 mil. Mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Dia menjawab, aku tidak dapat menyebutkan. Mereka bertanya, 40 bulan? Dia menjawab, aku tidak dapat menyebutkan. Mereka bertanya, 40 tahun? Dia menjawab, aku tidak dapat menyebutkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu Allah menurunkan hujan sehingga mayat-mayat tumbuh bangkit seperti tumbuhnya tanaman sayuran. Tidak ada satu bagian tubuh manusia kecuali semua telah hancur selain satu tulang, yaitu tulang ekornya. Dan dari tulang itulah jasad manusia akan disusun kembali pada hari kiamat. Tanda-tanda kiamat atau hari akhir sudah dekat. Terbitnya matahari dari arah barat dan terbenam dari arah timur. Hal ini terjadi karena perubahan besar dalam susunan alam semesta. Keluarnya suatu binatang yang sangat aneh. Binatang ini dapat bercakap-cakap kepada semua orang dan menunjukkan kepada manusia bahwa kiamat sudah sangat dekat. Datangnya Al-Mahdi. Beliau termasuk keturunan dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau serupa benar akhlak dan budi pekertinya dengan Rasulullah SAW. Munculnya Dajjal. Dajjal adalah seorang yang muncul sebagai tanda semakin dekat dan kiamat. Dia bermata buta sebelah dan mengaku sebagai Tuhan. Hilang dan lenyapnya Al-Quran dan mushaf, hafalan dalam hati, bahkan lenyap pula yang ada di dalam hati seseorang.
manusia seperti selamatan kelahiran, khitanan, perkawinan, ulang tahun, dan lain-lain. Akan tetapi tidak pernah sedikit pun dijalankan perintah-perintahnya serta dijauhi larangannya. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Beliau akan turun ke bumi ini di tengah-tengah merajalela pengaruh Dajjal, peristiwa yang terjadi pada hari akhir. Alam barzah yaitu batas antara alam dunia dengan alam akhirat dan dapat disebut dengan alam kubur. Di alam barzah manusia sudah dapat merasakan balasan amal baik dan buruk. Firman Allah Subhanahu wa taala, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah, dinding pemisah, sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'min ayat 100. Yaumul Ba'mat, yaitu dibangkitkannya manusia dari alam kubur setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua. Firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, agar kepada mereka itu dapat diperlihatkan amalan-amalannya yang sudah-sudah. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 6. Yaumul Mahsyar, yaitu tempat manusia berkumpul setelah bangkit dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. Yaumul Hisab, yaitu dihitungnya amal manusia tentang kebaikan dan keburukannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 17. Yaumul Mizan, yaitu hari penimbangan amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia selama hidupnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendapatkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Siratal Mustaqim. Asyirat secara bahasa etimologi berarti jalan, sedangkan menurut syar'i terminologi adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang akan dilewati umat manusia menuju surga sesuai dengan